Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di kelas bakat masih pada topik strength activities atau aktivitas produktif. Kita masuk ke dalam klaster technical bagian kedua. Semoga masih mengingat materi sebelumnya bersama saya dan Talents Mapping. Teknikal di bagian ranah kegiatan aktivitas individual dan bersifat hardware, juga bidang-bidang yang berhubungan dengan keteknikan. Jadi klaster teknikal aktivitas individual yang membutuhkan standar operasional prosedur. Kita masuk ke bagian kedua. Di sini ada 3 kelompok, yaitu kelompok quality controller, kelompok distributor, dan kelompok operator. Kita masuk pada kelompok quality controller. Jadi aktivitas produksi pada kelompok quality controller ada finishing dan testing, ya. Finishing dan testing. Finishing adalah kegiatan tahap terakhir untuk menyelesaikan proses produksi, proyek, atau konstruksi. Jadi penyempurnaan tahap akhir, ya, tahap akhir dari sebuah produksi, ya, apakah pengecatan, pengaplasan, seperti itu, ya, finishing, ya, lantai, lemari, tembok, dan seterusnya, ya, apakah mesin, dan lain-lain pada tahap akhir dari sebuah proses produksi, proyek, atau konstruksi, sehingga bisa digunakan setelah itu atau dijual. Kemudian yang aktivitas kedua adalah testing. Testing adalah melakukan pengujian untuk membuktikan sesuatunya bekerja dengan benar sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Jadi setelah proses produksi, maka harus diuji coba dulu apakah barang tersebut bisa dipergunakan sebagaimana yang diharapkan, ya. Misalkan pelampung, apakah mesin, peralatan, ya, uji alat, ya, namanya pengujian, ya. Ketika sudah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, maka baru kemudian dipasarkan. Kemudian di kelompok distributor itu ada aktivitas delivering dan distributing, ya. Delivering dan distributing. Delivering adalah aktivitas mengirim sesuatu seperti surat, barang yang dibeli atau dipesan ke alamat atau orang tertentu, ya. Delivering, misalkan mengirim surat oleh Pak Pos atau orang, ya, yang berhubungan dengan itu, Gojek, Gober, apa macam-macam itu, ya. Nah, bisa mengirim makanan, mengirim barang, mengirim orang, atau mengantarkan orang, seperti itu delivering, ya. Kemudian yang kedua adalah distributing. Distributing adalah aktivitas menyebarkan sesuatu, baik barang, surat, artikel, dan lain-lain, pada saat yang hampir bersamaan ke tempat atau daerah tertentu. Ya, kalau delivering tadi itu satu persatu, kalau distributing itu bisa bersamaan, ya. Ekspedisi, ya, bisa langsung dari agen atau distributornya itu mengirimkan, ada yang dikirim lewat pesawat, kapal, kemudian kendaraan darat, dan seterusnya. Ini banyak sekali ekspedisi yang kita ketahui, ada JNE, Tiki, Pos, kemudian Indah Logistik, Pandu Logistik, ya, dan lain-lain, Dakota, macam-macam, ya. Biasanya kita pakai diantara kalau mengirim barang yang jauh, ya. Nah, ini armada dari sebuah distributor atau ekspedisi. Dia mempunyai armada yang cukup banyak, dan pada saat yang bersamaan mereka mengirim barang pada tempat atau daerah tertentu. Baik, kemudian kita masuk ke kelompok operator.
aktivitas produktif yang ada di kelompok operator, yaitu maintaining dan operating. Maintaining adalah aktivitas memelihara mesin, peralatan, sistem atau bangunan. Nah, jadi sebuah bangunan, mesin ya, atau sistem peralatan itu harus agar bisa bertahan lama, itu harus ada perawatan atau pemeliharaan atau disebut maintenance ya, pemeliharaan. Misalkan gedung ya, ini memelihara salah satunya dengan membersihkan kaca-kaca gedung, yaitu butuh keahlian tertentu untuk membersihkan kaca. Maintaining alat ya, atau maintaining mesin dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah operating, yaitu aktivitas menjalankan atau mengoperasikan sesuatu, mesin, peralatan, proses atau sistem. Mengoperasikan mesin pertukangan, listrik ya, atau mesin-mesin elektronik dan lain-lain. Nah, tidak semua orang dengan mudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas produktif yang kita sebutkan tadi ya. Jadi orang-orang yang mempunyai passion lebih atau punya potensi kekuatan di sini biasanya akan melakukannya aktivitas-aktivitas tersebut dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih banyak manfaatnya. Jadi dia tidak banyak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan. Ini tidak semua orang bisa menjalankan atau melakukan aktivitas-aktivitas produktif yang mungkin tidak sesuai dengan kompetensinya atau bakatnya ya. Jadi di antara kalian mungkin ada yang punya keahlian di sini, punya potensi di sini, maka itu yang merupakan potensi kekuatan dan aktivitas-aktivitas yang bernilai produktif atau 4E, yaitu enjoy kita melakukannya, easy atau mudah melakukannya, hasilnya bagus dan bermanfaat atau bisa dihargai ya, seperti itu. Nah, kalian cek masing-masing pada diri kalian aktivitas-aktivitas dari cluster awal, dari generating ideas, serving, kemudian headman, networking, thinking, reasoning, kemudian elementary dan technical, di mana letak aktivitas-aktivitas produktif kalian, yaitu yang perlu dikembangkan dan diasah lebih lanjut. Mengingatkan kembali bahwa yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Itu sebuah hadis ya. Dan demikian pertemuan kita, tuntas sudah materi dari strength activities atau aktivitas-aktivitas produktif pada masing-masing klaster di talent mapping. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.